Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Tasya Aulia Nazwa dengan NIM 2413462034 dan Leisha Firnanda Fiid dengan NIM 2413462024. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT kami yang berjudul Manajemen Rekam Medis Pelayanan Kesehatan. Latar belakang dari materi kami adalah rekam medis adalah salah satu aspek penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang mencatat informasi mengenai identitas pasien, riwayat medis, diagnosis, terapi yang diberikan, serta hasil pemeriksaan dan perawatan lainnya. Dalam konteks ini, manajemen rekam medis merujuk pada pengelolaan informasi medis pasien secara efektif dan efisien agar dapat mendukung proses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Rumusan masalah dari materi kami adalah yang pertama, bagaimana penerapan manajemen rekam medis dalam pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Pertanyaan ini mengarah pada pemahaman tentang bagaimana rekam medis dikelola di rumah sakit, klinik, atau puskesmas, baik dalam bentuk manual ataupun elektronik. Fokus pada prosedur dan standar yang diterapkan. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam manajemen rekam medis di fasilitas kesehatan. Masalah seperti ini, kesalahan pencatatan, kurangnya sistem yang terintegrasi, serta kendala dalam penyimpanan, keamanan data, dan pengelolaan informasi medis pasien akan dibahas dalam pertanyaan ini. Tujuan dalam PPT kami adalah menganalisis penerapan manajemen rekam medis pasien dalam pelayanan kesehatan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam manajemen rekam medis, mengevaluasi peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi manajemen rekam medis. Kita masuk ke materi. Yang pertama, sejarah singkat rekam medis. Sejarah singkat rekam medis berkembang seiring waktu, sejalan dengan kemajuan dalam dunia medis dan teknologi informasi. Yang pertama zaman kuno, yang kedua abad pertengahan, yang ketiga Renaissance dan abad ke-18, yang keempat abad ke-19, yang kelima abad ke-20, yang keenam era digital dan rekam medis elektronik atau EHR. Tujuan rekam medis yang pertama adalah mendokumentasikan perawatan pasien, yang kedua meningkatkan kualitas perawatan, yang ketiga menjamin keamanan dan kerahasiaan, yang keempat keperluan hukum, dan yang kelima pengembangan ilmu kedokteran. Standar rekam medis. Adapun standar rekam medis, yang pertama ada keakuratan, yang kedua kelengkapan, yang ketiga aksesibilitas. Indikator rekam medis. Indikator rekam medis, yang pertama ada kelulusan pencatatan, yang kedua kepatuhan terhadap standar, yang ketiga aksesibilitas, keempat keakuratan, kelima kerahasiaan, keenam waktu pencatatan, ketujuh kepatuhan pada sistem elektronik, kedelapan kepatuhan pada regulasi. Persetujuan tindakan atau informed consent. Aspek utama dari informed consent: A. Penjelasan yang jelas, B. Pemahaman pasien, C. Kebebasan untuk memilih, D. Persetujuan tertulis. Tujuan informed consent adalah 1. Melindungi hak pasien, 2. Mengurangi risiko hukum, 3. Meningkatkan hubungan dokter dan pasien. Kapan informed consent dibutuhkan? Informed consent dibutuhkan pada saat A. Prosedur medis invasif seperti operasi, B. Penggunaan obat atau terapi eksperimental, C. Penelitian medis yang melibatkan partisipasi pasien, D. Tindakan medis yang memiliki resiko atau komplikasi yang signifikasi. Contoh situasi yang membutuhkan informed consent adalah A. Pembedahan atau prosedur bedah minor atau mayor, B. Pemberian anestesi, C. Terapi radiasi atau kemoterapi, dan D. Penelitian klinis yang melibatkan pasien. Hak pasien atas rekam medis sebagai berikut: A. Hak untuk mengakses, B. Hak untuk memperbaiki, C. Hak atas kerahasiaan, D. Hak untuk menyetujui atau menolak penggunaan rekam medis. Untuk manajemen penunjang medis adalah A. Laboratorium, B. Radiologi, C. Farmasi, D. Rekam medis, dan E. Gizi. Kegunaan rekam medis sebagai berikut: A. Mencatat informasi medis pasien, B. Mendukung keputusan klinis, C. Meningkatkan kualitas pelayanan, D.
memenuhi kewajiban hukum dan etika, memfasilitasi penelitian dan pengembangan. Untuk aspek rekam medis adalah A. Aspek klinis, B. Aspek hukum, C. Aspek administratif, D. Aspek etika. Kegunaan rekam medis adalah A. Mendukung diagnosa dan perawatan, B. Koordinasi layanan kesehatan, C. Dokumentasi hukum, D. Peningkatan kualitas layanan, E. Riset dan pengembangan. Adapun sarannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sistem rekam medis elektronik, melatih staf agar mahir dalam penggunaannya, menjaga keamanan data pasien, dan memastikan bahwa pengelolaan rekam medis mematuhi regulasi yang berlaku. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala untuk memperbaiki sistem manajemen rekam medis sehingga kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga. Untuk daftar pustaka, Gunarti Rina 2019, Manajemen Rekam Medis di Pelayanan Kesehatan Yogyakarta, tema Public Sing. Marta Ilnawati, Manajemen Informasi Kesehatan, Pengelolaan Dokumen Rekam Manajemen Penunjang Medis dalam Perspektif Praktik Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.